Hai, One Piece chapter 1003 udah keluar, langsung aja kita bahas. Chapter 1003 yang berjudul Malam di Atas Papan. Kemarin di pembahasan spoiler chapter 1003 gue bilang papan yang dimaksud adalah papan shogi. Tapi ternyata gue salah, maaf. Yang benar adalah papan permainan Go. Walaupun bentuk papannya mirip tapi beda permainannya. Cover ada Reiju yang dapat bunga dari kalajengking. Reiju kan suka sama racun kan ya? Ingat pas kejadian Luffy keracunan? Kan racunnya disedot tuh sama Reiju. Terus kalau sama kalajengking ini gimana ya? Momen pertama kelanjutan dari momen terakhir di chapter 1002 kemarin, yaitu serangan pukulan beruntun Luffy ke Kaido. Pukulan ini bisa dibilang cukup berpengaruh ke Kaido ya, karena di chapter sebelumnya pun terbukti kalau pukulan Luffy yang udah belajar Ryuo ini bisa melukai Kaido. Diperkuat lagi dengan ekspresi Big Mom yang cukup kaget. Setelah menyelesaikan pukulan beruntunnya, Kaido pun terjatuh dalam bentuk naganya. Setelah itu, Luffy melemah kembali ke bentuk semula. Kid bingung, kapan Luffy kena serangan kok jadi kayak gini? Lalu langsung nambahin kalau ini tuh sebenarnya efek samping dari Gear Force-nya yang digunakan Luffy dan butuh waktu sekitar 10 menit untuk memulihkan hakinya. Lau bisa bilang gini karena waktu di Dressrosa dia juga ada di pertarungan melawan Doflamingo dan melihat langsung efek samping dari Gear Force ini. Tapi Lau nggak melihat Luffy ketika di Arc Whole Cake Island. Ketika itu Luffy melawan Cracker, melawan Katakuri, dan juga sempat sebentar melawan Big Mom dengan mode Gear Force-nya. Nah pertanyaannya, apakah Luffy masih membutuhkan waktu 10 menit untuk memulihkan hakinya dan kembali ke mode Gear Force? Kemungkinan untuk berkembang sih jelas ada ya. Coba kita balik dulu 2 tahun lalu ketika Luffy baru aja bisa menggunakan Gear Second dan juga Gear Third. Luffy sekarang udah bisa dengan leluasa menggunakan pukulan Gear Second-nya. Efek samping dari Gear Third pun juga nggak ada, yang dia kempes jadi bentuk tubuh kecil kayak gitu. Sekarang udah nggak ada sama sekali. Apakah juga begitu untuk Gear Fourth ini? Untuk sekarang mungkin masih belum ya. Luffy baru aja belajar tentang Ryuo dan masih berusaha menyempurnakannya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau waktu yang digunakan Luffy untuk memulihkan diri lebih cepat dari 10 menit. Dengan kondisi Luffy yang masih kesulitan untuk menggunakan Gear Fourth, sangat kecil kemungkinan dia memunculkan mode Gear Fifth di sini. Gue lebih percaya kalau Luffy nanti bisa memunculkan mode baru dari Gear Fourth selain Bonesman dan juga Snake Man. Kalau untuk Gear Fifth, kayaknya masih jauh. Walaupun kemarin di SBS volume 98, Oda sedikit bercanda tentang Gear Fifth ini. Ketika ditanya fans, apakah ada Gear Fifth? Oda Sensei sedikit bercanda yang menganalogikan layaknya sinyal 4G dan sekarang ada sinyal 5G. Seperti itu. Di sini Zoro masih menjadi backupnya Luffy yang sangat sigap. Big Mom melakukan serangan Hahaba dan Zoro segera menggendong Luffy untuk menghindari serangan Big Mom ini. Dan akhirnya Big Mom menerima serangan pertamanya di pertarungan ini. Serangan counter shock dari Lau. Walaupun di situ terlihat Big Mom berteriak karena terkena serangan ini, tapi setelah itu terlihat baik-baik saja. Kelas Yonko sih memang gak sembarangan sih ya, beda ya. Setelah terbangun dari serangan Luffy, Kaido langsung melancarkan serangan berskala besar, yaitu Dragon Twister. Ini semacam serangan angin tornado yang mengenai semua supernova. Zoro pun juga mengatakan kalau ini seperti menghadapi bencana alam. Tapi ya juga sih ya, dengan ukuran Kaido dalam bentuk naga yang sangat besar, terus melancarkan serangan angin tornado kayak gini, mungkin kota kecil udah bisa hancur deh ya, kayak kena bencana alam gitu. Dalam kondisi terkena angin tornado ini, Zoro terpental dan Luffy pun juga terlepas dari gendongannya. Ketika itu juga Kaido langsung menuju ke arah Luffy dan menggigitnya. Tapi kalau dilihat lagi, bukan cuma digigit sih ini namanya, udah dimakan.
Soalnya itu seluruh badan Luffy itu udah masuk ke mulut Kaido, nggak ada yang di luar sama sekali, udah dihap makan gitu. Terus lagi-lagi nih, Zoro membackup Luffy. Kali ini dia menggunakan teknik 3 bedangnya, yaitu Santoryu Kokujo o Tatsumaki. Ini tuh serangan Zoro yang menimbulkan gelombang tebasan berbentuk tornado gitu. Kayaknya Zoro ini nggak mau kalah ya sama Kaido ya. Kalau dia juga bisa bikin tornado gitu. Kalau dilihat lagi, dari posisi Zoro sebelum melakukan serangan, dia memegang Enma di tangan kanannya. Dan memang cuma Enma yang ditunjukkan mengeluarkan aura hitam. Mungkin memang karena sifat Enma yang berbeda dengan 2 pedang yang digunakan Zoro. Setelah time skip, Zoro udah bisa menyelimuti pedangnya dengan haki dan prosesnya pun biasa. Zoro mengalirkan haki dari tangan ke pedangnya tanpa ada efek-efek aura hitam yang mengembang besar di sekitar pedangnya. Berbeda dengan Enma ini, di panel berikutnya pun terlihat kalau semua 3 pedangnya Zoro ini berwarna hitam. Jadi memang udah diselimuti haki semua. Tapi memang cuma Enma yang prosesnya agak berbeda. Dan serangan Zoro ini benar-benar bisa melukai Kaido. Ada tebasan di tubuh Kaido yang mengeluarkan darah. Killer pun juga berkomentar kalau tebasan Zoro ini berhasil menembus sisik naga Kaido. Ketika itu juga Kaido mulai menyadari sensasi aneh yang dia rasakan dari pedang yang digunakan Zoro itu. Dan ternyata memang pedang yang sama yang pernah digunakan oleh Oden. Setelah itu Kaido mengeluarkan serangannya lagi dan para supernova sibuk menghindari serangan tersebut. Scene berganti memperlihatkan kondisi peperangan di tempat lain. Dan ditunjukkan juga kepala Orochi yang sudah terpisah dari badannya. Menurut kalian, apakah Orochi ini masih hidup atau udah benar-benar mati? Karena ada beberapa teori yang meyakini dia ini masih hidup. Melihat dia memiliki kekuatan buah iblis Yamata no Orochi, ular berkepala 8. Kalau satu kepalanya dipenggal, masih ada 7 kepala lain. Dan ini menjadikan dasar alasan teori Orochi masih hidup. Kalau pendapat kalian gimana? Kalau gue sih udahlah ya, mati aja lah ya dia ya, nyusahin gitu kan. Kalau masih hidup ya udah nanti biar dipenggal sama Kaido lagi aja gitu, beres kan? Dan ternyata di balik pertempuran di Onigashima itu ada CP0 yang mengawasi. Memantau pertarungan antara Beast Pirates melawan aliansi ninja bajak laut Minks dan samurai. Kata-kata yang dikatakan CP0 ini cukup masuk akal buat gue. Kalau 2 Yonko itu kalah dalam pertarungan ini, maka masa depan akan sangat tidak terduga. Tapi kemungkinan ini sangatlah mustahil. Aliansi ninja bajak laut Minks dan samurai punya pasukan sebanyak 5.400 dan udah kehilangan 400 pasukan. Sedangkan di sisi Beast Pirates punya 30.000 pasukan dan udah kehilangan sekitar 3.000 pasukan. Kalau melihat dari jumlah ini, jelas ya aliansi ninja bajak laut Minks dan samurai bakal kalah kalau mau menghabisi semua 30.000 pasukan itu. Satu-satunya kunci kemenangan mereka adalah mengalahkan para petinggi pasukan Beast Pirates. Kalau Luffy dan teman-temannya nggak bisa mengalahkan minimal para Tobiropo, akan sangat kecil harapan untuk menang dalam perang ini. Ketika CP0 mengawasi peperangan ini, panel menunjukkan beberapa pertarungan di Onigashima. Mari kita lihat pemetaan pertarungan di Onigashima ini. Di rooftop udah jelas lah ya, ada 2 Yonko melawan para supernova. Terus di dalam Onigashima, lantai 5, ada Sicilian yang udah tepar juga sih, yang membukakan jalan buat Luffy agar bisa sampai ke rooftop. Terus di lantai 4 ada Jinbei melawan Hushu. Lantai 3 ada Sanji melawan Black Maria. Terus lantai 1 ada Franky melawan Sasaki. Di tempat yang berbeda masih di lantai 1 ada Yamato, Momonosuke sama Shinobu. Terus ada lagi di tempat yang berbeda ada Chopper. Terus masih di Onigashima juga dan lantainya masih belum tahu di mana ini. Masing-masing ada Robin Brook, terus ada Beppo, Sachi Penguin, terus ada Hit, ini adalah anak buahnya Kid. Terus ada Hawkins, ada Fukurokuju, CP0 dan sisanya 5 numbers. Terus posisi di luar Onigashima ada Perospero melawan Carrot dan juga Wanda.
Terus ulti page 1 yang sedang mengejar rombongan Nami, Usopp dan juga Tama. Terus pindah ke stage utama. Ada King Queen melawan Marco. Terus ada Diaz Drake melawan Apu. Terus kakek Hyogoro bersama para Yakuza melawan Hotei dari Mimawarigumi dan Hanzo dari Oniwa Banshu. Dan ini para prajurit yang udah keluar dari peperangan. Ada Blackback, ini Clan Minx yang udah kalah melawan Jack. Terus para Akazaya 9 yang udah kalah dari Kaido. Dan beserta 400 prajurit lain yang udah gugur. Dari pihak Beast Pirates yang udah kalah ada Orochi, Kanjuro, Jack, terus para Numbers. Terus sisanya sama 3000 prajurit lain yang udah gugur. Yap, kurang lebih begitu pemetaan pertarungan yang terjadi di Onigashima ini. Terima kasih buat akun Tutu Marakas yang udah menyediakan detail pemetaan pertarungan ini. Setelah itu, di momen terakhir Kaido berubah ke bentuk hybrid. Bisa dibilang dua Yonko ini masih baru aja pemanasan ya. Sedangkan para supernova udah babak belur. Mungkin memang membutuhkan keajaiban atau mungkin nanti ada bantuan lain gitu agar bisa memenangkan peperangan ini. Zoro di chapter ini masih cukup bersinar ya. Menurut gue memang sebenarnya di Arc Wano ini memang momen buat si Zoro sih. Dari setelah time skip, Zoro belum benar-benar mendapatkan sorotan khusus untuk menunjukkan hasil latihan 2 tahunnya. Di Arc Dressrosa, dia memang berhasil mengalahkan Pika, itu pun hanya dengan sedikit lecet. Nggak banyak juga cerita tentang Zoro. Terus setelah itu di Arc Whole Cake Island, Zoro nggak ada. Cerita lebih fokus ke Sanji. Terus sekarang di Arc Wano, ini memang udah sepantasnya Zoro mendapatkan banyak sorotan. Sebenarnya sih selain kekuatannya Zoro yang bertambah, gue juga pengen lihat asal usulnya Zoro. Sejauh ini dari semua anggota bajak laut topi jerami, Zoro ini sepertinya memang masih belum jelas asal usulnya dari mana. Jangan-jangan dia punya hubungan sama orang penting di Wano gitu? Mungkin? Kemarin di Arc Whole Cake Island kan udah kebongkar tuh asal usulnya Sanji. Sekarang ya asal usulnya Zoro lah. Ayo dong udah sensei. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Terima kasih ya, tolong like, share, dan jangan lupa juga subscribe. Sama gue juga punya Instagram Belum Wibu, tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu, thank you and see ya.